Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar kita walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat menghilangkan musibah yang telah menimpa kita ini, menimpa negeri kita ini, agar kita bisa kembali belajar dengan normal. Baiklah adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sirah nabawiyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada beberapa raja dan amir. Ya, judul pembahasan kita korespondensi dengan beberapa raja dan amir, atau Rasulullah SAW mengirim surat kepada para raja dan amir-amir yang ada pada saat itu. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir tahun ke-6 Hijriah, setelah Nabi SAW kembali ke Hudaybiyah, ya, atau kembali dari Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menulis surat yang ditujukan kepada beberapa raja, ya, untuk apa? Mengajak mereka kepada Islam. Ya. Pada saat Rasulullah mau menulis surat ini, maka ada seorang yang memberitahu Nabi SAW. Ia mengatakan, ya Rasulullah, para raja itu mereka tidak akan menerima surat kita ini kecuali surat kita ini disertai dengan stempel. Ya, jadi ternyata pada zaman dahulu, zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu surat menyurat itu sudah disertai dengan tanda bukti, ya, distempel. Sampai ini berlaku sampai zaman kita sekarang ini, mau menyurat surat-surat resmi itu harus dengan stempel. Ternyata pada zaman dahulu, zaman Nabi kita Muhammad SAW itu sudah terjadi. Nah, maka orang ini memberitahu Nabi SAW, ya Rasulullah, surat yang kita mau kirimkan kepada para raja kita ini, pada raja-raja ini untuk mengajak mereka masuk Islam, maka itu harus ada stempelnya. Maka Rasulullah SAW membuat stempel berupa cincin yang itu terbuat dari perak. Ingat, Rasulullah membuat stempel berupa cincin yang terbuat dari perak, bukan dari emas, karena lelaki itu dilarang untuk pakai emas. Rasulullah melarang para laki-laki untuk pakai emas. Maka cincin Rasulullah ini terbuat dari perak, dijadikan stempel. Nah, di dalam cincin ini yang mau dijadikan stempel ini tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammadnya ditulis dari bawah, kemudian Rasulnya di tengah, dan Allahnya di atas. Ya, jadi kalimatnya dari bawah ulang, Muhammad, kemudian di atasnya Muhammad ini Rasul, di atasnya baru Allah. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah stempel ini selesai, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka beliau mulai menunjuk beberapa para sahabat untuk menjadi kurir. Tentunya sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman dan mereka berpengetahuan. Ya, mereka berpengetahuan supaya yang dihadapi ini apa? Ini raja, para raja dan amir. Maka orang-orang yang harus cerdas dan mempunyai pengalaman fasih dalam berbicara, itulah yang Rasulullah SAW
tunjuk mereka untuk menjadi kurir atau untuk mengantarkan suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja itu untuk mengajak mereka kepada Islam, ya. Dan hal ini atau peristiwa ini terjadi pada awal bulan Muharram. Ini yang perlu digarisbawahi, terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ini Rasulullah mau menulis surat kepada para raja-raja ini yang para kurir ini yang akan mengantarkannya. Taib, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raja yang pertama yang akan dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak raja tersebut untuk masuk Islam. Maka surat yang pertama yaitu surat kepada Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Ya. Najasyi ini nama aslinya adalah As-Soma bin Al-Abjar. As-Soma bin Al-Abjar. Ini Raja Najasyi. Cuma yang dikenalnya, yang sering dikenal, yang ma'ruf itu adalah Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat bersama seorang yang bernama Amir bin Umayyah Ad-Damri. Orang ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menulis surat ini. Ya, Amir bin Umayyah Ad-Damri. Ya. Nah, kemudian surat ini selesai, maka Rasulullah SAW mengirim surat ini bersama Amir ini dan juga Ja'far bin Abi Thalib, rombongan orang-orang yang pertama kali mereka hijrah ke Habasyah. Ya. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi ini? Ya. Isi surat tersebut Nabi menjelaskan atau Nabi memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad sang Nabi. Nah, ini isi suratnya Nabi kepada Raja Najasyi ini, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang Nabi kepada Raja Najasyi Al-Asam, pemimpin Habasyah, atau Al-Asama, pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala semata, yang tiada sekutu baginya, yang tidak mempunyai rekan, tidak mempunyai pendamping, dan juga tidak mempunyai anak, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam bahwa aku adalah Rasulnya, maka masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Lalu Rasulullah SAW menyertakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Surat Al-Imran ayat 64, nanti adik-adik bisa melihatnya. Ya. Katakanlah wahai ahli kitab, ya, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana, kemarilah, ya, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama di antara kita. Maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah, ya.
yaitu Allah na'budu illallah, tidak boleh kalian itu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah na'budu illallah, agar kita sama-sama menyembah, agar kita sama-sama tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah kita menyekutukannya sedikit pun atau sesuatu apapun. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah sebagian di antara kita ini menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun, dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini termasuk orang-orang muslim. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Najasyi ketika dia menerima surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diberikan surat ini kepada Raja Najasyi ini? Apa yang dia lakukan? Apakah dia menolak ataukah dia seperti apa reaksinya? Ternyata Raja Najasyi ini mengambil surat ini dengan baik, menerima surat ini dengan baik, dan setelah membacanya surat ini, lalu dia menyatakan dirinya Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Raja Najasyi langsung menyatakan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Najasyi mulai membalas suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga menulis Bismillahirrahmanirrahim karena dia sudah menyatakan keislamannya. Ya, kepada Muhammad Rasul Allah. Ini balasan suratnya ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Najasyi, As-Soma, kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi Allah, dari Allah dan rahmat Allah serta berkahnya, demi Allah yang tiada ilah selain Dia. Amma ba'd, telah aku terima surat Tuhan wahai Rasul Allah, yang di dalamnya Tuhan menyebutkan masalah Isa. Demi Rabb langit dan bumi, dia menghitung-hitung semuanya karena surat ini ada dua versi. Cuma kita ambil versi yang terkenalnya saja. Yang pertama tadi yang kita sebutkan, surat ini ada beberapa versi. Yang versi lainnya Nabi menyebutkan bahwasanya di sana juga ada masalah Isa, memuji Isa dan yang lain sebagainya. Sehingga Raja Najasyi ini membalas surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menyebutkan bahwasanya sudah suratmu itu sudah kubaca dan Tuhan telah menyebutkan tentang Isa bin Maryam itu. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah membalas suratnya ini, maka Najasyi di akhir suratnya itu dia mengatakan, maka aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Rasul Allah dan benar-benar dibenarkan, Rasul yang dibenarkan. Aku telah bersumpah setia kepada Tuhan, bersumpah setia kepada anak paman Tuhan, maksudnya Ja'far bin Abi Thalib itu. Karena waktu itu Ja'far itu adalah pimpinan rombongan pertama kali yang hijrah ke Habasyah. Pimpinannya ada atau ketua rombongannya adalah Ja'far bin Abi Thalib ini. Maka Najasyi mengatakan, dan aku juga bersumpah setia kepada anak paman Tuhan, dan aku telah memasrahkan diri, artinya masuk Islam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Ini balasan surat daripada Najasyi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Nabi menerima surat ini, maka Nabi pun meminta kepada Raja Najasyi untuk mengirim kembali Ja'far dan rekan-rekannya yang hijrah ke negerinya ini.
disuruh pulang. Maka Najasyi pun mengembalikan mereka dengan menggunakan 2 perahu, mengirim mereka kembali ke Makkah. Ya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu Nabi berada di Khaybar. Ya. Jadi Najasyi ini mengembalikan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini, yang membawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebelum ketika Ja'far ini hijrah bersama beberapa kaum muslimin. Maka peristiwa itu dia terjadi di tahun ke-7 Hijriah pada bulan Rajab. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Khaybar, penaklukan Khaybar. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu surat ini sudah sampai kepada Nabi, kemudian dia mampu menyelesaikan perintah yang disampaikan Nabi kepadanya untuk mengembalikan rombongan tersebut. Kemudian dia meninggal. Raja Najasyi ini tidak lama dia meninggal. Nah, berita meninggalnya Raja Najasyi ini, maka sampailah surat atau berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat gaib. Dan inilah menjadi dalil ketika orang muslim yang mereka meninggal di suatu tempat yang dipastikan bahwasanya tempat itu tidak ada yang mensolatinya, maka boleh dilakukan salat gaib sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyolati atau melaksanakan salat gaib kepada Raja Najasyi tersebut. Setelah itu Nabi juga mengirim surat-surat yang lainnya ditujukan kepada pengganti Raja Najasyi ini. Namun hal itu tidak dilacak dengan baik oleh ahli sejarah. Ya. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah surat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada Raja Najasyi. Insyaallah nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjut pada surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja yang lainnya. Di antaranya adalah Muqawqis, yaitu Raja Mesir. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita memahami dan kita mudah ingat, itu lebih bermanfaat daripada banyak, tapi banyak yang hilang juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.